Selamat datang di Tentang Jiwa. Kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda kalau kamu akan hidup menjalani kehidupan spiritual di dalam kehidupan ini. Nah, apa yang dimaksud dengan kehidupan spiritual? Spirit adalah jiwa. Spiritual adalah kehidupan. Kehidupan spiritual adalah kehidupan di mana kamu selaras dengan jiwamu. Dengan mengikuti apa yang jiwamu ingin kamu lakukan dalam kehidupan ini, dengan masuk ke dalam dirimu sendiri dan menjadi diri sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan kehidupan spiritual. Kalau kamu sudah menjalani kehidupan sesuai dengan dirimu sendiri, kamu akan melepas rasa takut dan juga melepas rasa cemas dan was-was. Kamu akan mengerti tentang proses kehidupan. Kamu akan mengerti tentang proses kematian, ya. Kamu akan melepas segala hal yang melekat di dalam dirimu, segala hal yang melekat di dalam pikiranmu, yang biasanya itu berasal dari dogma-dogma yang kita dapatkan sejak kita hidup sebagai manusia. Dogma-dogma itu bukan hanya kita dapatkan di dalam kehidupan ini, juga di dalam kehidupan kita yang sebelumnya. Nah, dogma itu melekat di dalam jiwa kita sendiri, hingga kita lupa siapa diri kita sebenarnya, siapa jiwa kita yang sebenarnya. Saat ini jiwa-jiwa yang sudah tua, jiwa-jiwa yang sudah matang, jiwa-jiwa yang sudah penuh dengan wisdom atau kebijaksanaan, ya, mereka yang sudah sangat bijak, ini dibangunkan untuk membantu dunia dengan membantu sesama. Karena banyak sekali jiwa-jiwa yang sudah terbangun spiritual, mereka saat ini masih mencari jiwanya. Nah, ini adalah panggilan tugas mereka yang sudah bertemu dengan jiwanya untuk mempertemukan mereka yang masih mencari jati dirinya. Oke? Nah, seseorang yang akan menjalani kehidupan spiritual ini, di dalam kehidupan ini, ya, sejak kecil ini mereka sudah dihadapi oleh hal-hal yang menyakitkan, dari hidup di keluarga yang tidak sesuai dengan apa yang di dalam pikiran mereka, hidup di keluarga yang tidak harmonis, di mana orang tua mereka selalu berkelahi, ya, selalu ada perdebatan, khususnya dalam hal keuangan. Nah, di sini, ya, mereka juga orang tua yang sulit untuk mengeluarkan emosi, dan itu juga membentuk kita saat ini sebagai manusia yang tidak bisa mengeluarkan emosi. Kita jadi terbiasa untuk memendam segala amarah, segala emosi, bahkan kita memendam rasa kasih sayang kepada orang tua dan keluarga lain dan juga orang-orang di sekitar kita. Ini terbentuk sejak kita kecil. Ya, oleh karena itu saya membuat meditasi khusus untuk memaafkan masa kecil, dan ini sudah membantu banyak orang. Silahkan lihat videonya di channel saya. Ada playlist meditasi tentang jiwa. Kembali ke topik. Untuk mereka yang akan menjalani kehidupan spiritual di dalam kehidupan ini, setidaknya mereka sudah mengalami kematian dan kemudian hidup kembali. Entah itu mungkin dari kecil, yang dimana kalian sudah hampir mati, kemudian tiba-tiba hidup kembali, menjalankan kehidupan seperti orang biasa. Tetapi kamu tahu bahwa kamu sudah berubah. Kamu merasa terasing dan terisolasi. Kamu merasa tidak sama dengan mereka. Bahkan kamu merasa tidak sama dengan keluargamu sendiri. Ini yang membuat kamu merasa bingung di dalam kehidupan ini. Kamu merasa kamu bukan seharusnya tinggal di dunia ini. Seharusnya kamu berpikir bahwa kamu hidup di planet lain, tetapi di mana? Nah, itulah yang dinamakan rumah. Kamu mencari rumah yang tenang dan damai. Nah, mereka yang akan menjalani kehidupan spiritual di dalam kehidupan ini, ya, di saat mereka mengalami kematian dan kemudian mereka hidup kembali, ini kehidupan mereka berubah total karena banyak yang sudah mengalami hal tersebut. Di saat mereka hidup kembali, mereka bisa menyembuhkan. Entah banyak yang sudah
membantu orang lain, tetapi mereka masih belum menjadi diri sendiri. Jadi mereka masih mencari arti kedamaian dan arti kasih sayang yang sebenarnya. Lalu mereka dipertemukan oleh hubungan yang menyakitkan, karir yang hancur, keuangan yang semakin terpuruk. Semakin mereka jauh dari jiwa mereka atau jati diri mereka, kehidupan mereka tidak akan membaik. Karena sebelum mereka menjadi diri sendiri, mereka harus melepas hal-hal yang melekat di dalam diri mereka. Hal-hal yang melekat di dalam pikiran mereka. Dogma-dogma lama itu semua harus dilepaskan. Nah, banyak yang merasa bersalah, meminta ampun, ya, memohon ampun, tetapi hal yang mereka lakukan itu tidak merubah kehidupan mereka. Mereka semakin terpuruk, mereka semakin dilanda rasa takut dan cemas, dan juga rasa stres dan bahkan depresi. Karena mereka tidak tahu harus bagaimana dalam kehidupan ini. Banyak yang hidupnya masih terus dihadapi oleh situasi yang membuat hidup mereka tidak mereka inginkan. Nah, mereka yang sudah terbangun spiritual, ini tidak, prosesnya ini sangat membingungkan. Karena untuk menjadi diri sendiri ini benar-benar perjalanan yang sangat sulit. Mengapa? Karena kita tidak pernah diajarkan untuk menjadi diri sendiri. Kita selalu diajarkan untuk meminta petunjuk dari orang lain. Kita selalu diajarkan untuk mendengar ucapan orang lain. Kita selalu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Kita selalu mengikuti kemauan orang lain. Dan itu semakin membuat kehidupan mereka tidak terarah, ya. Nah, di sini kalau kamu sudah terbangun spiritual dan sudah bisa menyembuhkan, tetapi masih berada di dalam kehidupan yang keterpurukan, berarti kamu harus keluar dari lingkaran itu. Karena hidupmu tidak akan membaik. Saat kamu sudah terbangun spiritual, kamu harus menyelami dirimu. Kamu harus menghubungi para penjagamu, karena mereka adalah guidance, mereka adalah tongkat yang bisa menuntunmu dalam kehidupan ini. Saat ini kamu mencari tongkat itu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana mencarinya, bagaimana menggunakannya. Jadi kamu masih hidup dalam ketidakpastian. Ini cerita saya pribadi. Di saat saya terbangun spiritual di tahun 2017, ya. Ini yang kedua kali atau tiga kalinya. Saya merasa hidup saya bersalah karena saya sejak kecil tidak percaya dengan kepercayaan. Ya. Saya merasa dihukum. Ya. Saya mencari penyelamat. Di sini ya, saya mencari penyelamat. Saya dalami, saya pelajari. Selama 1 minggu saya hafal, ya, dengan ucapan-ucapan untuk meminta ampun selama seminggu. Tetapi saya tidak mengerti artinya, saya hanya menghafal, ya. Kemudian saya lakukan, saya dekatkan diri saya untuk, ya, minta ampun, untuk dimaafkan dosa-dosa saya. Setelah 3 minggu, hidup saya tidak ada perubahan. Saya masih sering menangis, saya masih bingung dengan hidup saya. Kemudian saya menyadari, ternyata mereka yang terbangun secara spiritual, mereka memang sudah menjalani banyak kepercayaan di dalam kehidupan mereka sebelumnya, dan itu masih melekat di dalam diri mereka. Nah, mereka selalu berpikir bahwa hidup adalah salah dan benar. Kalau kamu salah, kamu akan dihukum. Nah, di sini ya. Nah, itu masih melekat di dalam diri kita, di dalam jiwa kita saat ini. Menurut saya, hidup bukan salah dan benar, karena hidup adalah belajar. Ya, kalau kamu salah, kamu tidak akan dihukum. Kalau kamu salah, kamu bisa melakukan hal itu lagi sampai kamu bisa mengerti tentang hal itu. Alam semesta tidak pernah memberi hukuman kepada manusia yang hidup di dunia ini.
sesuatu yang kamu jalani saat ini, yang mungkin kamu anggap adalah karma, itu adalah hasil dari interaksi kamu dengan manusia-manusia lainnya sejak kamu turun ke dunia ini sebagai manusia. Kamu tidak bisa hidup di dunia ini sendiri tanpa ada orang lain. Kamu membutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, sekarang kita bayangkan kalau dunia ini kosong, hanya kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa makan? Bagaimana kamu bisa memakai baju? Ya, bagaimana kamu bisa membeli baju? Bagaimana kamu bisa membeli sepatu? Nah, dunia ini membutuhkan manusia volunteer ke dunia ini untuk mengembangkan dunia, untuk mengkreasikan sesuatu untuk supaya bisa bertahan hidup sebagai manusia. Salah adalah kesempatan untuk bisa memperbaiki. Benar adalah pengalaman hidup yang mahal. Oke, jadi kalau kamu saat ini merasa dihukum, merasa harus berpasrah ya karena ini adalah hukuman yang sudah harus saya terima, itu adalah pemikiran yang ego. Karena apa? Hidup kamu tidak akan berkembang. Ya, tidak akan berkembang kalau kamu merasa bersalah dan kamu pantas mendapatkan hukuman. Oke, jadi cobalah keluar dari circle, dari lingkaran yang selama ini membuat hidup kamu tidak berkembang. Walaupun mungkin melawan dari kebanyakan orang, tetapi justru itulah yang jiwa kamu inginkan, menjadi diri sendiri yang sebenarnya, selaras dengan jiwamu. Maka kamu akan mendapatkan kedamaian. Mereka yang sudah terbangun spiritual, biasanya mereka memang tidak memiliki teman banyak, karena vibrasi mereka sudah berbeda. Dan mereka ini adalah cermin. Ya, misalkan kamu melihat saya, ya, ada yang melihat saya mungkin sebagai manusia yang tidak baik. Nah, ada yang melihat saya auranya baik. Nah, yang kamu lihat ke saya adalah cerminan diri kamu sebenarnya. Kamu melihat saya jelek, itu adalah kejelekan kamu. Kamu melihat saya bagus atau baik, adalah itu kebaikan kamu. Nah, orang yang terbangun spiritual ini adalah cermin. Jadi kalau saat kamu jalan-jalan di mall, tiba-tiba orang melihat kamu dan seolah mereka melihat setan, ya seperti itu ya. Itu adalah pancaran diri mereka sendiri. Jadi bayangkan kalau kamu dicermin, siapa yang kamu lihat? Diri kamu sendiri. Nah, kamu juga akan sensitif terhadap energi karena kamu akan menyerap energi mereka ya yang sedang menjalani kehidupan dalam kesulitan. Misalkan mereka sedang bersedih, kamu akan merasakan bersedih juga, dan itu akan membuat kamu lelah. Ya, di sini ya, kamu akan merasa depresi, sementara kamu tidak pernah merasa depresi. Nah, itu karena kamu meresap perasaan orang yang lewat di sekitar kamu, atau kamu mungkin berbicara dengan mereka tanpa kamu sadari, ya, kamu menyerap apa yang mereka rasakan. Nah, itulah ya, itu juga disebut empath yang sudah saya sebutkan di dalam video saya sebelumnya. Jadi, proses sebelum kamu bertemu dengan jati diri sendiri adalah ya kamu melepas segala hal yang membuat kamu saat ini tidak bisa menjadi diri sendiri. Ya, memang aneh, tetapi jiwamu unik, ya, unik. Jiwamu ingin kamu menjadi diri sendiri yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Kalau kamu sudah masuk ke dalam dirimu sendiri, mereka yang memiliki niat buruk akan menjauh dari kamu. Bahkan kamu akan dijauhkan dari mereka. Di sini akan saya beri contoh bagaimana rasanya kalau sudah hidup plong atau bertemu dengan jiwa sendiri. Bayangkan kalau kamu adalah penyanyi dan jiwamu adalah musik. Kamu dan musik harus sesuai untuk bisa menyanyikan lagu. Nah, di sini untuk bisa menciptakan suara yang bagus atau lagu yang bagus, rekaman yang bagus. Nah, kalau menyanyi kamu terlalu tinggi, ya, kamu akan keluar dari ritme musik itu, akan terdengar aneh, ya, orang tidak akan tertarik. Sama halnya dengan jiwa kamu. Kalau kamu terlalu jauh, kamu tidak akan merasakan
hidup kamu selaras dengan jiwa kamu. Tapi kalau kamu bisa mengimbangi dirimu dengan, ya, sebagai penyanyi dengan pemusik, maka kamu akan menciptakan satu lagu yang menarik, yang orang akan suka mendengarnya. Ini contoh. Contoh lagi adalah, bayangkan kalau kamu bisa, antara kamu dan jiwamu ini bisa berjoget tango. Tango kan sulit ya. Dua pihak harus mengikuti ritme yang sesuai dengan satu dengan lainnya. Ke kiri, semua ke kiri. Ke kanan, semua ke kanan. Jadi tidak ada tarik ulur. Nah, di sini ya, itulah rasanya plong. Rasanya plong sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini, mereka tidak memperdulikan ucapan orang lain. Walaupun mereka dianggap gila, dianggap aneh, ya, dianggap antisosial, mereka tidak peduli. Mereka terus mendalami jiwanya, mereka terus akan menyendiri. Menyendiri karena mereka berbahagia, bukan karena mereka depresi. Kalau kamu sudah tertarik dengan tarot, dan kamu tahu itu adalah sesuatu yang dilarang oleh kepercayaan kamu, sekarang pikirkan. Oke, sekarang pikirkan. Nah, di sini saran saya, jadilah diri sendiri untuk bisa menyatu dengan jati dirimu. Karena jati dirimu tidak ingin kamu duakan. Jati dirimu adalah cinta yang kamu cari, kasih sayang yang kamu dambakan, kehidupan, kedamaian yang kamu cari selama ini, yang kamu idam-idamkan selama ini, yang kamu akan dapatkan dengan melepaskan banyak hal. Kamu akan mencintai jati dirimu melebihi kamu mencintai orang yang kamu cintai saat ini. Jati dirimu akan membawa kehidupanmu ke dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang sangat mengerti apa arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak dapat dibeli, cinta yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, cinta yang kamu tidak akan berikan ke orang lain, karena setiap manusia memiliki jiwa masing-masing. Oke? Tetapi tidak semua orang akan terbangun secara spiritual bersamaan. Ini sistemnya kolektif ya di sini ya. Jadi seperti per grup, tetapi secara kebersamaan di seluruh universe, di seluruh dunia. So, jadi itulah ulasan saya tentang mereka yang akan menjalani kehidupan spiritual dalam kehidupan ini. Mereka ini biasanya sudah diberi petunjuk untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa meracik pengobatan dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan, daun-daunan ya. Nah, ini mereka harus lakukan karena ini adalah sesuatu yang datang dari jiwa mereka sendiri. Hal ini mereka tidak perlu pelajari karena hal itu seperti sesuatu yang tertanam dan kemudian siap dipetik. Kamu sudah menanamnya sejak kamu turun menjadi manusia di dalam dunia ini. Ya, kamu, setiap kehidupanmu ini adalah kamu menanam biji. Saat ini kamu tinggal memetiknya, menikmatinya. Tetapi kamu harus percaya dengan diri sendiri. Ya, banyak yang tidak percaya. Mbak Ami, saya tidak bisa apa-apa, tetapi kenapa saya bisa menyembuhkan? Siapa saya, Mbak Ami? Ya, kenapa saya bisa menyembuhkan? Nah, harus percaya. Karena kalau kamu tidak percaya, maka orang lain tidak akan percaya dengan kamu. Kalau kamu tidak percaya dengan diri sendiri, berarti kamu menganggap remeh dirimu sendiri. Dan kamu akan semakin menjadi orang yang sedih dan tidak mengerti. Oke, kalau begitu inilah video saya. Semoga berguna. Terima kasih, salam damai, namaste.